Perkenalkan, nama saya Arya Bundarika dari Kebetulan Buddha 1. Di sini saya akan mewawancarai dengan tema Buddhisme dan pengetahuan alam. Dan di sini ada Mas Vio yang akan saya wawancarai. Menurut Mas Vio, bagaimana ajaran Buddhisme, khususnya konsep sebab akibat paticca samuppada, dapat dipahami dan dijelaskan dalam kaitannya dengan hukum alam yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam? Pertama itu adalah konsep paticca samuppada ya, konsep mengenai sebab akibat. Bahkan kalau kita menanyakan mengenai relevansinya dengan pengetahuan alam, sekarang gini, di kehidupan manusia hal yang satu-satunya konsep yang saya percayai itu adalah mengenai hukum kausalitas, yaitu hukum sebab akibat. Nah, kalau di Buddhi sendiri, hukum sebab akibat itu diartikan menjadi apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Simpelnya seperti itu. Nah, jika itu kita kaitkan dalam ilmu pengetahuan alam itu seperti ini. Contohnya aja, di ilmu pengetahuan alam itu ada salah satu teori, yaitu teori evolusi. Teori evolusi itu di mana bahkan makhluk hidup itu dalam alam itu akan melakukan evolusi terus-menerus untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, teori ini bisa kita kaitkan loh dengan hukum sebab akibat paticca samuppada itu tadi. Contohnya saja, kan salah satu yang kita ketahui bahwa dulu di tahun-tahun sebelumnya, di tahun beribu-ribu tahun dahulu itu ada yang namanya makhluk yang namanya dinosaurus gitu ya. Nah, makhluk dinosaurus ini akhirnya punah dan berganti sampai sekarang kita lihat seperti hewan-hewan atau makhluk-makhluk yang di zaman sekarang ini. Nah, revolusi yang dilakukan itu untuk menyesuaikan, untuk bertahan hidup dengan keadaan alam pada masa-masanya. Nah, berarti apa? Apa relevansinya dengan hukum sebab akibat? Contohnya tadi, makhluk itu agar bisa bertahan hidup, dia mau tidak mau harus bisa berevolusi, harus bisa beradaptasi. Nah, yang awalnya sebabnya karena perubahan alam, perubahan iklim, itu membuat makhluk itu bisa kayak berevolusi agar bisa hidup di kondisi, di keadaan pada zaman itu. Bahkan saya pernah melihat sebuah ilustrasi bahwa dulu itu ada makhluk laut yang akhirnya dia itu hidup di darat. Itu artinya apa? Dia itu berpindah dari kehidupannya yang sebelumnya di laut atau di tempat hidupnya sebelum di laut, akhirnya dia di darat. Dia itu sebelumnya kan kita tahu lah ciri-ciri makhluk laut itu seperti dia mempunyai sirip, mempunyai apa. Nah, karena dia itu mulai beradaptasi dengan kehidupan di daratan, dia itu menumbuhkan kaki, menumbuhkan kayak bulu ketika itu di udara dingin. Nah, itu yang bisa kita ambil relevansinya. Bahwa apa? Sebab tadi, sebab akibat. Sebabnya kita bikin itu bahwa sebabnya itu adalah lingkungan atau keadaan tempat makhluk itu hidup. Contohnya ada, beruang kutub memiliki bulu yang tebal karena itu sebagai mantel mereka untuk udara dingin yang ekstrim di sana. Nah, itu salah satunya. Berarti apa? Karena keadaan sekitar, keadaan tempat itu yang berbeda, mereka akhirnya melakukan evolusi, melakukan adaptasi agar bisa bertahan hidup di sana. Itu seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Akhirnya sebabnya keadaan lingkungan yang berbeda dari keadaan lingkungan sebelumnya, dan sebabnya yang terjadi mereka melakukan evolusi, melakukan adaptasi, maupun itu bentuknya itu perubahan fisik, maupun itu bentuknya dalam perubahan cara mereka makan atau bagaimana. Itu yang bisa kita ambil atau yang kita bisa relevansikan dengan dipakai dalam ilmu pengetahuan alam. Kalau menurut saya. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Buddhisme terhadap alam sebagai sesuatu yang tidak kekal? Dan bagaimana hal tersebut relevan dengan pemahaman ilmiah tentang
perubahan dan dinamika alam. Bagaimana Buddhisme itu bisa melihat sebuah hal itu ketika perubahan alam. Nah, ketidakkekalan anicca itu salah satu konsep dalam Buddhisme, yaitu segala sesuatu yang terbentuk, segala sesuatu yang lahir itu akan mengalami perubahan, itu akan mengalami sebuah perbedaan dari yang sebelumnya. Contohnya saja ketidakkekalan. Contoh ini yang paling mudah itu adalah pertumbuhan saja lah. Pertumbuhan sebuah tanaman atau pertumbuhan sebuah pohon gitu ya. Pohon itu awalnya itu pasti dari kecil, pasti dari bini, terus tukul tunas dan lain-lain. Tapi karena berjalannya waktu, karena berjalannya proses itu tersebut, mereka mengalami perubahan. Mereka mungkin menjadi besar, menjadi tinggi, lebih tinggi, akhirnya besar. Tapi pada akhirnya mereka juga akan mengalami yang namanya layu yang akhirnya nanti mati. Itu kan salah satu konsep dari ketidakkekalan anicca. Selain itu juga sekarang gini, banyak sih kayak sesuatu hal yang biasanya kita ketahui ketika di dalam alam ya, mengenai konsep ketidakkekalan. Salah satunya adalah selain tentang pohon tadi, ada yang namanya perubahan alur sungai. Kalian tahu kan perubahan alur sungai? Sungai yang biasanya memiliki lintasan alur yang biasanya melengkung itu, tapi dalam beberapa tahun, dalam beberapa dekade maupun 100 tahun atau apa, sungai itu bisa berganti alirannya. Bahkan kalian lihat nggak di salah satu kasus yang baru-baru ini tentang banjir yang terjadi kemarin itu, bahwa ada salah satu sungai yang dia itu berubah aliran sungainya karena terjadi banjir. Yang sebelumnya sungainya lintasannya itu melewati ini, dia berubah karena banjir itu tersebut. Itu salah satunya. Berarti apa? Bencana alam atau apa? Mungkin seperti kalau saya sedikit lupa sih mengenai ilmu pengetahuan atau abrasi atau apa. Itu kan melakukan perubahan. Akhirnya seperti tadi, bencana alam itu bisa melakukan perubahan di aliran sungai itu tadi. Kalau kita mengatakan konsep anicca ya seperti itu tadi, bahwa segala hal, segala sesuatu itu akan terjadi perubahan karena mereka semua itu diawali karena pembentukan. Kalau kita tarik lagi bahwa sebuah tadi konsep anicca tadi, bahwa segala hal yang terbentuk akan berubah, maka di ilmu pengetahuan alam segala hal di dunia ini, mulai dari mungkin segala hal yang bisa kita lihat lah di dunia ini, mungkin seperti pohon-pohon, seperti yang tadi sungai, segala hal yang ada di bumi ini pasti akan mengalami perubahan. Karena apa? Mereka semua itu awalnya terbentuk karena segala sesuatu hal yang terbentuk akhirnya pasti akan mengalami perubahan itu. Dan ini pertanyaan ketiga, dalam pandangan Mas Wio, apakah terdapat titik temu antara ajaran Buddhisme dan ilmu pengetahuan alam modern dalam menjelaskan proses kehidupan dan alam semesta? Mohon penjelasannya. Dalam Buddhisme, kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan alam mengenai kayak pembentukan yang tadi itu menurut saya kalau kita mencari titik temunya, ya kita akan bertemu di hukum kausalitas tadi, hukum sebab akibat tadi. Karena apa? Di Buddhisme kan mempercayai bahwa segala sesuatu hal yang sebuah akibat itu akan mengakibatkan sebab. Jadi sebuah hal yang kita lakukan itu pasti akan ada sebabnya. Contohnya tadi seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kayak tentang teori evolusi maupun tentang bencana yang mengubah alur sungai tadi. Semua hal itu kan kalau kita
pelajari dari Buddhisme kan pasti ada sebabnya. Contohnya gini, dari evolusi tadi, contohnya aja, sebelumnya kalau kita pernah lihat baca-baca mengenai geografi dunia, bahwa dunia dulu itu sebenarnya tidak, maupun memang di bumi ini wilayah lautan atau wilayah air itu lebih besar, tapi yang membuat air itu naik itu terjadi karena pemanasan global atau geyser ya, pemanasan global yang akhirnya membuat es kutub itu mencair, akhirnya naik gitu. Nah itu kan karena pemanasan global tadi itu kan menyebabkan apa? Air itu naik, dan yang terjadi apa? Daratan, wilayah daratan itu kan semakin lama semakin mengecil pastinya. Dan kalau ketika wilayah daratan itu semakin lama semakin mengecil, itu akan menyebabkan makhluk-makhluk yang sebelumnya hidup di daratan, mereka terpaksa berpindah ke tempat lain yang daratannya itu belum terendam air, atau mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang dapat hidup di air. Nah, ketika mereka berevolusi menjadi makhluk yang dapat hidup di air, berarti mereka akan menumbuhkan kayak organ-organ makhluk di air. Contohnya bisa ada insangnya, bisa ada siripnya, seperti itu. Dan walaupun ketika mereka itu tidak bisa untuk berevolusi ke wilayah atau ada beradaptasi untuk hidup di air, mereka akan berpindah ke lokasi yang lainnya yang memiliki iklim, yang memiliki kondisi yang berbeda. Nah, padahal yang awalnya itu cuma pemanasan geyser tadi, itu menyebabkan hal-hal tersebut, menyebabkan banyak perubahan tersebut. Nah, kalau kita kaitkan titik temunya, yaitu antara Buddhisme dengan ilmu pengetahuan alam, yaitu titik temunya di hukum kausalitas tadi, hukum sebab akibat tadi, bahwa segala hal yang kita lakukan itu akan berdampak kepada hal lain. Contohnya sekarang ini, pemanasan global itu terjadi karena apa sih? Karena sekarang banyak industri, banyak sekali mungkin dari asap rokok, mungkin karena asap bocor, mungkin dari asap pembakaran, industri, itu kan hal-hal yang dilakukan manusia, dan itu berakibat kepada apa? Pemanasan global. Pemanasan global berakibat kepada apa? Seperti tadi, kayak pencairan kutub seperti tadi, geyser di kutub itu tadi. Jadi itu segala hal yang dilakukan atau segala akibat itu akan segala sebab itu akan memunculkan akibat. Jika titik temunya menurut saya ya antara Buddhisme dan ilmu pengetahuan alam di situ. Mungkin cukup sekian pada wawancara pada kali ini. Sekian, selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Dan saya di sini akan mewawancarai Pak Ari dengan pertanyaan seperti berikut. Menurut Bapak, bagaimana ajaran Buddhisme memandang alam dan hukum sebab akibat dan adanya kaitannya dengan konsep sebab akibat dalam pengetahuan alam? Alam nih, kaitannya dengan alam. Ketika kita melihat Buddhisme dan ekologi, artinya jadi konsep yang sangat sederhana bahwa pengembangan cinta kasih universal itu termasuk skala isi bumi dan semesta. Yang itu kan salah satu kaitannya dengan alam, ya toh? Artinya dengan binatang, dengan ekosistem yang ada, itu kan salah satu nilai Buddhisme dengan ekologi. Dan juga contoh sing real, Fansen, itu kan pelepasan satwa, itu kan berarti bukti bahwa Buddhisme itu sangat peka terhadap kelestarian lingkungan, penanaman pohon untuk penghormatan terhadap tempat yang harus dihormati, misalnya punden, ya toh, sungai, itu kan berarti alam, ya kan? Dan dalam sutta bahwa menghormat dengan hal yang patut dihormati, salah satunya di situ. Kemudian tempat-tempat yang disakralkan, sungai itu kan yang patut dihormati, sehingga banyak upaya-upaya Buddhisme untuk pelestarian lingkungan, penanaman pohon, penghijauan itu kan salah satu bentuk. Terus juga Fansen menjaga keseimbangan ekosistem itu kan salah satu bentuk bahwa disitulah Buddhisme peduli dengan lingkungan. Ya, itu kan jadi wujud penghormatan terhadap apapun yang patut dihormati, sumber air, makam, pohon-pohon,
dan sebagainya, misalnya katakanlah irigasi, makanya ono sabran dan sebagainya, itu kan simbol wujud penghormatan Buddhisme terhadap alam, kaitannya begitu. Nah, dan ini pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai dalam Buddhisme seperti kesadaran dan tanggung jawab moral dapat membimbing manusia dalam mempelajari serta memanfaatkan pengetahuan alam tanpa merusak lingkungan? Oke, jadi gini kaitannya. Kita melihat fenomena yang ada saat ini. Contoh, tadi kan bagaimana alam dan sebab akibat ya yang tadi disampaikannya, bahwa dengan kita menyadari gejala alam saat ini, contoh banyak gempa, banyak banjir dan sebagainya, itu kan berarti ada masalah. Artinya ada sebuah keserakahan. Contoh di Sumatera kemarin, contoh bencana-bencana yang ada, itu kan upaya keserakahan diri manusia itu untuk menguasai alam, sehingga tidak menjaga ekosistem yang ada, sehingga dampaknya di situ banjir karena peresapan tanah berkurang, ekosistem yang ada di sana, populasi juga hancur. Itu kan berarti keserakahan, ya kan? Dan sebab akibat tadi dikatakan bahwa ketika moral manusia semakin merosot, kehancuran bumi semakin dekat. Itu kayaknya di situ. Jadi contoh yang sangat nyata bahwa bencana banjir dan sebagainya itu ulah manusia, penebangan pohon secara liar, gitu. Sehingga dampaknya bahwa ekosistem tidak terjaga dengan baik, pembangunan sing tidak bijaksana, tidak ada peresapan, sehingga ada banjir. Kan berarti ulah manusia itu sendiri, ulah manusia yang tidak bisa menyeimbangkan alam sehingga bencana muncul. Itu kan sebab akibat. Ketika manusia punya moralitas yang baik, ya kan, menjaga ekosistem, itu kan berarti melaksanakan sesuatu ajaran agama apapun dan tidak serakah itu. Nah, sebuah keserakahan itu yang memicu untuk dampak yang menjadikan dampak yang luar biasa. Kalau tidak serakah, ya kan, berarti pohon-pohon dilestarikan dan sebagainya, itu bentuk sebuah upaya penyeimbangan ekosistem. Ketidakserakahan itu yang menjadikan sebuah kontrol. Dan ketika kita tahu yang sangat mengakar bahwa hiri dan utapa itu penting untuk semua bidang, rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut untuk menerima akibat itu yang sangat utama, sehingga rasa keserakahan itu bisa dikikis melalui hiri dan utapa. Nah, mungkin itu wawancara dari Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Siap, sami-sami. Semoga membawa keberkahan obrolan kita di pagi ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Arya Pundarika dari Prodi Kepenyuluhan Buddha, dan saya di sini akan mewawancarai Mas Ardi, dan di sini materinya tentang Buddhisme dan pengetahuan alam. Dan ini ada pertanyaan yang pertama, menurut Mas Ardi, bagaimana ajaran Buddhisme memandang alam dan hukum sebab akibat, dan apa kaitannya dengan konsep sebab akibat dalam pengetahuan alam? Nah, di dalam sebab akibat atau karma ini kan sebuah hal yang sangat universal, karena meskipun di kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang atau kehidupan yang lampau ini bisa berbuah pada saatnya. Jadi dengan kaitannya hukum alam, manusia itu adalah makhluk yang fleksibel sebenarnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di alam bawah atau yang ada di atas kita. Tetapi manusia ini terlalu banyak melakukan hal-hal yang sangat merugikan bagi alam ini. Misalnya manusia yang membuang sampah di sungai itu pasti akan memberikan sebuah dampak seperti banjir. Itu dampak yang banyak terjadi pada lingkungan kita ini, serta manusia itu bisa saja melakukan hal-hal yang tidak merusak lingkungan. Nah, seperti yang selanjutnya itu ada manusia yang menebang pohon sembarangan. Sebenarnya
manusia itu boleh menebang pohon, karena kan sebuah kayu itu, satu kayu bisa memberikan banyak manfaat seperti membuat rumah, dari kulit kayu bisa membuat kertas dan lain sebagainya. Namun para manusia ini terlalu berpikir dangkal, atau kebanyakan itu memikirkan diri sendirinya. Karena keegoisannya tersebut, akhirnya dia tidak memilih-milih kayu yang mana atau pohon yang mana yang harus ditebang dan yang tidak, sehingga berdampak buruk, yaitu hutannya menjadi gundul. Nah, di saat pohon-pohon ini sudah tidak ada tempat penampungan air, ketika hujan itu nanti akan berdampak sebuah tanah longsor seperti itu. Nah, dan ini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai dalam Buddhisme seperti kesadaran dan tanggung jawab moral dapat membimbing manusia dalam mempelajari serta memanfaatkan pengetahuan alam tanpa merusak lingkungan? Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, untuk memberikan kesadaran atau sati itu sebuah hal yang simpel sebenarnya, tapi karena kebiasaan dari orang-orang sekitar kita itu orangnya bandel-bandel ya, dan kebiasaan itu turun-temurun dari dulu, seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, menebang pohon secara gimana sih waktu yang tepat untuk menebang pohon itu sendiri. Nah, untuk memberikan kesadaran itu sebenarnya untuk menurut agama Buddha sendiri, untuk menyadarkan diri sendiri itu tergantung bagaimana orang tersebut, apakah dia mau tersadar atau merubah diri, atau dia malah terhanyut dalam kenikmatan keduniawiannya tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut karena sebenarnya kita itu bisa menyadarkan mereka kalau mereka itu niat, karena kita ini cuma dijadikan sebagai arahan atau untuk menjadi pengingat mereka. Itu sebabnya mereka itu gimana ya, kita bisa memberitahu sedikit-sedikit, mengingatkan bagaimana sih kalau hal itu tidak baik, akan menyebabkan ini. Dan itu tadi berkaitan dengan karma tadi. Kalau semisal hal membuang sampah sekecil tersebut, membuang sampah kecil-kecil tersebut bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir, apa yang terjadi ketika satu orang atau satu kelompok itu dari seluruh dunia menjadi satu dan membuang sampah pada tempat yang sama, itu akan terjadi sebuah polusi tentunya, dan bisa merusak tatanan dari bumi kita tercinta ini. Jadi sebuah edukasi penanaman pengetahuan tentang bencana alam ini itu harus sedari kecil, karena juga sebuah hal sekecil apapun kalau tidak ada pembiasaan itu nanti akan menjadi hal yang baik. Pembiasaan baik akan menjadi hal yang baik kalau tidak ditanamkan dari kecil, itu nanti akan ya menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan seperti nenek moyang kita itu tadi. Dan pemerintahan juga sebenarnya sudah memiliki
peraturan atau membuat sebuah peraturan tersebut. Namun karena pembiasaan buruk itu menjadi problem utama dari manusia pada era sekarang ini. Dan mungkin untuk mengatasi atau kesadaran tersebut itu kita harus menyadarkan sedari kecil, dari menanamkan dari sekolah, dan orang tua itu sendiri juga harus bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya agar tidak membuang sampah atau membuat hal untuk merusak alam demi keuntungannya sendiri-sendiri. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian wawancara dari Mas Ardi. Sekian dari saya, Namo Buddhaya. Nah, mungkin itu kesimpulan dari wawancara tersebut adalah ajaran Buddhisme dan pengetahuan alam memiliki keterikatan yang erat dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Konsep sebab akibat paticca samuppada sejalan dengan hukum-hukum alam yang menjelaskan bahwa setiap fenomena terjadi karena kondisi tertentu. Pandangan Buddhisme tentang ketidakkekalan anicca juga relevan dengan ilmu pengetahuan alam yang memandang alam sebagai proses yang terus berubah dan dinamis. Selain itu, terdapat titik temu antara Buddhisme dan ilmu pengetahuan alam modern dalam menjelaskan proses kehidupan secara rasional dan empiris. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, etika Buddhisme berperan penting sebagai landasan moral dan dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar digunakan secara bijaksana, bertanggung jawab, serta selaras dengan upaya menjaga kelestarian alam. Saya Arya Pundarika, sekian, Namo Buddhaya.